Dan untuk bidan itu juga sudah berkembang, untuk alumni saya yang bidan itu sudah berkembang hipnosis nonverbal itu mengambil implan. Jadi dalam mengambil implan dan memasukkan implan itu kita lakukan hipnosis verbal dan hipnosis nonverbal, tinggal memilih yang mana. Itu tanpa nyeri sama sekali. Jadi apabila dilakukan sayatan di daerah yang akan dimasukkan implan tersebut, ada nggak periode waktu tertentu kalau anestesi, misalnya anestesi lokal atau 1-24 jam bisa hilang sehingga nyeri atau sakit? Ada nggak seperti wis disunat terus kemudian hilang pengaruh hipnosisnya, sakit? Ada nggak kayak gitu? Itu tergantung dari bagaimana kita mengedukasi dan melakukan bina hubungan saling percaya kepada pasien. Jadi kalau misalnya peserta tersebut atau kita berikan materi dan kita berikan praktek itu benar-benar memperhatikan apa yang benar-benar saya sampaikan, itu insya Allah akan mendapatkan keberhasilan yang sangat tinggi. Bahkan kemarin alumni saya, Mas Saiful, itu di Probolinggo, itu di sana kemarin hari ulang tahun PPNI, itu yang diangkat itu adalah ada lomba-lomba dari masing-masing puskesmas di sana, masing-masing DPK itu mengikuti lomba pada saat kemarin HUT PPNI itu. Alhamdulillah alumni saya, Mas Saiful itu, beliau mengikuti pembelajaran saya, tadi lebih mendalami lagi. Awalnya beliau belajar, tapi baru mempunyai sertifikat basic. Tapi ikut saya sertifikat advance dan hipnomagnetik, sehingga saya berikan ilmu-ilmu, saya tularkan ke beliau, sehingga kemarin itu di Kabupaten Probolinggo justru dirawi oleh Bapak Bupati dan jajaran di sana itu hipnosis untuk vaksinasi. Jadi kemarin itu di sana sangat heboh sekali, PPNI mengangkat tentang hipnosis vaksinasi, yang mana itu dipelopori oleh alumni saya yang bernama Pak Saiful. Alhamdulillah kemarin acaranya berjalan dengan lancar, sehingga sukses di sana. Jadi PPNI sudah bangga ini mempunyai seorang anggota yang mengibarkan hipnosis di kalangan PPNI gitu. Di organisasi PPNI seperti itu. Otomatis saya sebagai trainer, sebagai yang membimbing beliau, saya sangat bangga sekali. Alhamdulillah, meskipun saya hanya bisa memberikan ilmu, tapi saya seperti terharu, pengen menangis rasanya melihat kesuksesan dari beliau, sehingga PPNI Probolinggo itu mengangkat hipnosis untuk vaksinasi dan didukung oleh Bapak Bupati dan jajaran di Probolinggo. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Ada nggak rencana masuk ke kurikulum, Bu, tentang hipnosis ini? Kurikulum pembelajaran misalnya di nakes lah, misalnya di bidan, di perawatan, di fisioterapi. Ada nggak mungkin Ibu usul ke sana, atau memang sudah ada kurikulumnya, Bu? Kalau di nakes itu untuk bidan juga sudah mempelajari tentang hipnosis, dokter juga mempelajari tentang hipnosis, perawat juga mempelajari tentang hipnosis, sehingga di dalam peraturan Kemenkes itu kemarin untuk Pak Menteri Terawan yang kemarin sudah di periode kemarin itu, justru Pak Terawan itu sangat suka, Pak Dokter Terawan itu sangat suka dengan komplementer, terutama tentang herbal dan hipnosis seperti itu. Kemarin sudah didukung juga, dan sudah ada di tiap-tiap, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada Himpunan Perawat Holistik Indonesia, sehingga di situ ada peraturan di SIPP itu sebenarnya
holistik komplementer itu sudah ada aturannya dan sudah dilindungi, sehingga apabila teman-teman perawat itu membuka komplementer, membuka hipnoterapi, membuka herbal, membuka bekam dan lain-lain, itu di situ kita sudah dilindungi, sudah ada undang-undangnya tentang holistik komplementer, sehingga teman-teman di seluruh Indonesia tidak perlu takut lagi untuk membuka layanan komplementer di masing-masing daerah kabupaten. Tapi harapan saya nanti organisasi itu memberikan kelonggaran kepada teman-teman, misalnya buka bekam itu boleh dengan D3. Harapan saya ke depan, namanya harapan itu kan belum tentu didengar, tapi bisa kita sampaikan. Tapi harapan saya itu nanti misalkan ada sunat, itu saja salak itu bisa nyunat, terus bong sunat bisa nyunat. Tapi kenapa D3 yang dia sarjana muda tidak boleh menyunat? Harapan saya ke depan itu diberikan kelonggaran, ada seperti Pak Menteri, misalnya Menteri Kesehatan itu merangkul kita semua agar untuk yang D3 ini bisa diberikan kelonggaran, bisa membuka bekam, bisa membuka hipnoterapi, bisa membuka akupoin, bisa membuka herbal, sehingga tidak hanya S1, S-Kepnes saja yang bisa membuka layanan bekam hipnoterapi. Itu kan hanya harapan saya. Tapi kan harapan saya belum tentu nanti didengarkan oleh beliau-beliau yang ada di sana. Tapi saya seorang ibu yang sudah bekerja 28 tahun dan mengabdi 28 tahun di rumah sakit. Itu apabila mempunyai suatu harapan, itu harapan seorang ibu adalah anak-anaknya nanti menggantikan menjadi sukses seperti itu. Tapi tidak banyak aturan yang menekan atau bukan menjerat ya, mempersempit lingkup teman-teman yang D3 keperawatan seperti itu. Itu hanya harapan saya Pak Gegen, tapi harapan hanya sebuah harapan, dan kadang-kadang harapan itu apabila direkam oleh apa yang kita ucapkan, apabila direkam oleh subkonsius kita atau di pikiran bawah sadar kita, nanti suatu saat bisa ada gebrakan yang nggak tahu saya, entah nanti pada saat saya sudah tua atau entah nanti pada saat saya belum tua sudah ada gebrakan-gebrakan yang membuat lingkup kerja atau gerak teman-teman yang D3 ini menjadi lebih lebar sayapnya seperti itu Pak Gegen. Amin. Peserta yang sekarang D3 banyak? Banyak Pak, karena gini, kita harus melihat dari lapangan. Teman-teman yang D3 itu misalnya, itu mau sekolah saja kadang dia mempunyai gaji yang hanya bekerja di klinik, hanya bekerja dia hanya ibaratnya pekerjaan dia hanya di tempat misal di swasta atau di mana, kan dia tidak mempunyai kesempatan atau tidak mempunyai dana untuk sekolah. Dan harapan saya kalau dia bisa membuka bekam di tempat mereka, itu bisa ada perkembangan atau paling tidak bisa menaikkan taraf hidup dari teman-teman yang D3. Itu harapan saya. Mudah-mudahan harapan saya nanti bisa didengar oleh senior saya. Baik, semoga dalam acara channel Nescafe ini yang mungkin ya bisa didengar oleh seluruh Nusantara perawat dan mungkin bisa ditularkan dan di-share kepada teman-teman yang sebagai ada juga pemangku jabatan bisa menjadi mendengar. Tapi memang harapan demi kebaikan, dan tentu ini menjadi satu terobosan bagi Bunda Yani yang memang mempunyai cita-cita mengangkat harkat derajat teman-teman perawat yang memang mungkin masih mayoritas D3 yang saat ini secara finansial mungkin dikatakan boleh belum sukses, mau mengarah ke sukses. Saya kira mengarah ke suksesan. Ya, saya kira
ini yang mindset ini yang kita bangun bersama-sama. Saya kira juga semoga bisa menjadikan satu harapan cita-cita. Karena memang perjuangan itu butuh pengorbanan. Perjuangan itu butuh pengorbanan dan butuh keyakinan, butuh semangat untuk maju agar dia menjadi sukses. Seperti itu Pak Gegen. Ya, mudah-mudahan juga nanti mungkin holistic complementary ini salah satunya tentang hipnosis bisa masuk dalam program kurikulum sebetulnya, kurikulum pembelajaran bagi nakes, sehingga ini menjadi satu peluang kerja atau peluang entrepreneur bagi teman-teman yang ingin mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan sebetulnya seperti itu. Kalau saya lihat, tadi Bunda sudah bicara soal mulai dari nol sampai akhirnya pada peserta banyak, dan tentu pasti akan terus meningkat, karena ini menjadi satu tren yang sangat luar biasa, apalagi sunat itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau bicara soal yang lain, tadi sunat, wound care sudah. Mungkin kalau bidan bisa nggak dikembangkan tentang persalinan itu? Bisa nggak tuh Bunda, tanpa harus anestesi? Bisa. Jadi bisa. Ada yang namanya hypnobirthing. Jadi ibu yang mau melahirkan itu bisa kita buat agar pada saat bayi itu masuk ke dalam pintu bawah panggul itu dia justru tersenyum. Jadi pada saat dia melahirkan, dia tersenyum, dia bahagia menanti kelahiran dari bayinya tersebut. Dan sebelum pada saat usia kehamilan dari 0 sampai usia 9 bulan 10 hari, itu ibu apabila dilakukan hipnosis, itu sudah siap. Jadi siap untuk nanti untuk menjalani sebagai seorang atau menyongsong sebagai seorang ibu apabila dia baru pertama kali mau mempunyai putra, misalnya seperti itu dari usia dini pada saat dia baru menginjak kehamilan itu bisa kita lakukan hipnosis agar dia menjadi bersemangat, menjadi tetap sehat terus. Dan untuk bidan itu juga sudah berkembang. Untuk alumni saya yang bidan itu sudah berkembang hipnosis nonverbal itu mengambil implan. Jadi dalam mengambil implan dan memasukkan implan itu kita lakukan hipnosis verbal dan hipnosis nonverbal, tinggal memilih yang mana. Itu tanpa nyeri sama sekali. Jadi apabila dilakukan sayatan di daerah yang akan dimasukkan implan tersebut, ibu akan merasa nyaman, bahkan dia tidur. Dan setelah dilakukan pemasangan implan atau pengambilan implan itu, si ibu itu tahu-tahu kita bangunkan ibaratnya dengan tepuk tangan 3 kali. Dia bangun dengan perasaan bahagia. Sehingga pada saat dipasang implan dan dilepas implannya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Contohnya seperti itu Pak Gegen. Luar biasa luar biasa ya. Sehingga saya itu untuk permintaan luar Jawa itu sebenarnya banyak sekali yang WA ke saya, Bunda kapan mengisi di Sumatera, kapan mengisi di Medan, kapan mengisi di Aceh, kapan mengisi di Papua. Tapi karena saya seorang ASN yang hubungannya dengan cuti, sehingga saya nanti untuk ke depan ini nanti mungkin baru 1, 2, 3 provinsi yang akan saya ini karena saya kendala dengan cuti saya seperti itu. Saya mau mengajukan pensiun lebih gaji itu belum di ACC oleh suami saya, sehingga saya sebagai seorang istri ya harus berbakti pada suami. Jadi iya. Seperti itu Pak Gegen. Ya nanti karena mungkin habis pensiun dulu kali ya. Karena pensiunnya masih 10 tahun lagi.
Tadi menarik Bu, Ibu tadi menarik. Tadi ada membangunkan orang dengan tepuk tangan. Itu apakah selalu tepuk tangan Bu? Boleh dilakukan dengan yang lain, misalnya kita gitu. Bunyi ini juga bisa, dengan ditepuk di pundaknya juga bisa, atau dengan di kata-kata apa, itu bisa untuk kode untuk membangunkan, sehingga setelah dipasang implan dia bangun, buka mata, enak, nyaman, bahkan segar. Iya, kalau tadi mungkin bicara teknis ya Bu ya. Iya, teknis skillnya, metodenya apa saja. Karena ini kan kita belum berbicara soal mata ajarannya, karena itu sangat mahal, sangat mahal kalau diterangkan. Saya kira kalau ini dimasuk dalam kurikulum pembelajaran misalnya di sekolah S1 perawatan, D3, saya kira ini sangat diterima, nih bagus sebetulnya ya. Apalagi tadi katanya dengan yang ada yang punya trauma, luka batin segala macam. Iya, luka batin bisa digali sampai ke akar-akarnya, sehingga luka batin tersebut menjadi hilang gitu. Kemarin saya juga di kelas profesional hipnoterapi, kemarin ada seorang pemuda yang mempunyai rasa takut terhadap hantu, itu sampai sekarang terbawa di mana-mana dia takut terhadap hantu, sehingga kemarin saya gali permasalahannya dari akar-akarnya dengan ilmu CPHT atau sertifikat profesional hipnoterapi. Itu kita dapatkan rasa takut itu pada usia 7 tahun. Sehingga pada saat kita hipnosis, kita lakukan kita gali masalahnya, itu pada usia 7 tahun itu suaranya sama seperti kekanak-kanakan pada saat dia usia 7 tahun. Ternyata dia takut melihat sesuatu hitam-hitam seperti itu, dan terbawa sampai dewasa, sampai umur 26 tahun kalau nggak salah. 26 tahun terbawa rasa takut tersebut. Tapi setelah kita lakukan menggali masalah sampai ke akar-akarnya, itu ilmunya adalah CPHT atau sertifikat profesional hipnoterapi. Itu kita gali bahkan sampai pada saat dia di dalam kandungan, itu alhamdulillah kemarin fenomenanya atau abraksinya itu sangat dahsyat, bahkan terkagum-kagum dengan fenomenanya seperti itu Pak Gegen. Dan untuk yang sertifikat profesional hipnoterapi seperti itu. Wah, luar biasa ini sebetulnya. saya malah pingin belajar juga nih. Pingin belajar nih kalau gini. Pingin belajar nih sebetulnya. Ini luar biasa. Ini kalau dibahas secara ini nggak akan selesai nih, karena menarik menarik untuk dibahas. Dan menarik, ilmunya pun menarik sekali yang dari sisi secara holistiknya ya tadi, karena ada ada sunat, ada lahiran, bekam. Iya. Ini luar herbal, ini luar biasa, dan ini memang di masyarakat Indonesia ini terjadi ya, artinya sudah menjadi turun temurun sebetulnya Bu ya, dari dulu herbal segala macam. Tinggal melegalkan aja dan tinggal meneruskan. Iya kan? Apalagi yang kemarin yang lagi fenomena itu tentang pawang hujan terjadi. hanya di Indonesia katanya. Hanya di ting ting ting. Iya, hanya di Indonesia sampai terganggu ke seluruh dunia kan, orang terheran-heran. Kan secara ilmiah nggak bisa dijelaskan, tapi memang ini Indonesia seperti itu ya mudah-mudahan sih bisa ini kalau belajar holistik komplementer ini kan memang ada ilmunya dan memang sudah terbukti ya bisa dipelajari. Nah, terbukti bahkan suyet atau pasien tersebut, klien itu, dia itu waktu kita bawa ke umur 7 tahun atau sebelum 7 tahun baru kita bawa ke umur 17 tahun, itu dia sudah fenomenanya udah lari. Jadi rasa takut dari setelah kita korek itu, dia rasa takutnya itu sejak umur 7 tahun itu
setiap sesi kita masukkan ke dalam itu dia mau lari gitu sampai kita pegangin rasa takutnya itu sampai Masya Allah saya sendiri saja sampai heran, ya Allah, ilmu ini ilmu yang sangat sederhana tapi memang membutuhkan suatu ketekunan untuk berniatnya untuk belajarnya itu membutuhkan tekun dan yakin ya, untuk belajar hipnosis itu harus ada yakin bahwa saya bisa gitu. Iya. Ini luar biasa teman-teman. Ini nanti mungkin kalau ada yang mau belajar, ada yang mau kontak ke Bunda Yani, silahkan nanti ada kontak personnya nanti kita kasih nanti. Saya kira monggo silahkan kalau memang mau kontak ke Bunda Yani. Ya mungkin konsultasi atau pingin yang lebih belajar atau ingin mengadakan di tempat teman-teman bisa dipanggil ya Bu ya dengan siap Insya Allah saya pasti datang kalau pas weekend hari tanggal merah pasti saya Insya Allah saya siap untuk menebarkan ilmu ke seluruh Indonesia gitu. Ya tentu ada biayanya nego kali Bu ya. bisa nanti teman-teman bisa nanti japri, nanti saya akan share nomor Ibu Bunda Yani supaya nanti kalau ada yang mau belajar, ada yang ngadain di tempat teman-teman di seluruh Indonesia, silahkan. Saya kira ini menjadi media yang sangat bagus ya, yang sangat bagus, media yang luar biasa yang memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk berkembang. Dan ini mungkin ilmu yang bukan baru tetapi ilmu yang terbuka untuk dipelajari, saya kira. Nah, Bunda Yani ini sudah hampir 40 menit, sudah hampir luar biasa nih. Nah, sebelum kita tutup, mungkin harapan dari Bunda ini bagaimana ke depan? Tadi kan sudah dijelaskan tentang D3 bisa diadvokasi, bisa menjadi persyaratan, kemudian hal-hal lain juga supaya teman-teman bisa mengikuti. Ini harapan yang lebih besar tentang adanya ilmu gini gimana Bunda untuk menyemangati teman-teman yang memang ini peluang kerja ini sebetulnya menurut saya sangat bagus. Harapan selain tadi harapan Bunda kepada pemangku jabatan untuk memberikan satu ruang gerak pada teman-teman yang D3 terutama. Selain itu mungkin. Harapan saya untuk kedepannya kepada semua yang ada di sana sebagai pemangku jabatan, entah dari birokrasi pemerintah dan teman-teman pemangku jabatan di Nakes, harapan saya tolong jangan persempit gerak teman-teman Nakes, terutama yang D3. Aturan ya memang dibuat aturan, tapi tolong diperlonggar ke teman-teman sehingga teman-teman ini mempunyai harapan dan keinginan yang diimpi-impikan itu bisa terwujud. Contohnya teman-teman yang D3 yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah dan dia bahkan bekerja dengan upah dia menjadi tenaga kontrak dan lain-lain, itu sebenarnya itu menjadi sebuah PR untuk beliau-beliau semua, sehingga gerak dari teman-teman ini diberikan kelonggaran sehingga aturan-aturan yang awalnya sangat ada yang sulit, ada yang bukan mempersulit tapi ada yang sulit, tolong lebih dipikirkan lagi sehingga harapan ke depan teman-teman ini bisa membuka, bisa untuk mengurus SIPP itu dipermudah, tapi tetap dengan
syarat-syarat yang di ini, tapi untuk diberikan kelonggaran seperti itu Pak Gegen, sehingga Bapak Menteri Kesehatan juga bisa bisa perso kondisi di lapangan bahwa keluhan teman-teman itu bisa diakomodisir, tersampaikan. Harapannya gitu. Iya. Terima kasih Pak Gegen. Kalau untuk harapan teman-teman Bu, ke teman-teman apa menjadi motivasi kepada teman-teman sendiri untuk supaya menjadi semangat itu Bu? Oke. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, terutama nakes perawat ya, ada perawat, bidan dan lain-lain, dokter-dokter muda termasuk itu, semangat, jangan pernah ragu untuk sedikit mengeluarkan biaya untuk meningkatkan skill kita. Seperti saya dulu pada saat mengambil sertifikat itu saya lakukan dengan cara menabung sedikit demi sedikit, tapi saya mempunyai tekad agar saya mempunyai skill itu tetap saya dipenke kalau bahasa Jawa. Itu dipenke atau diutamakan. Kita mengeluarkan biaya tapi untuk selamanya, sehingga tidak akan ada ruginya. Misalnya belajar bekam misalnya, belajar bekam dengan biaya sekian, nanti setiap ada pasien bekam datang ke rumah itu akan mendatangkan pundi-pundi agar bisa untuk menyambung hidup. Sehingga jangan ragu untuk belajar, yakin saja maju, karena sukses itu tidak ada yang mengajak. Sukses itu adalah dari dirinya sendiri. Sehingga teman-teman di seluruh Indonesia jangan ragu, jangan patah semangat. Ada Bunda Yani di sini. Kalau memang ada teman-teman yang sekiranya benar-benar tidak mampu, dan memang benar-benar tidak mampu, misalkan kalau orang ini bisa ditunjukkan dengan surat tidak mampu, tapi tidak perlu tunjukkan. Saya siap untuk membantu teman-teman yang tidak mampu untuk belajar hipnosis. Ya, luar biasa nih. Syaratnya harus benar-benar jujur bahwa benar-benar tidak mampu, tidak ada tidak bohong. Saya siap untuk belajar bersama. Luar biasa. Luar biasa nih Bunda Yani nih teman-teman, supaya bisa didengar teman-teman ini di seluruh Indonesia, terutama yang di pelosok-pelosok nih. Ini kesempatan nggak ada lagi nih Bunda Yani bisa mempromosikan, bisa memberi penjelasan, edukasi dalam channel kami Nescafe ini. Ya, nanti mungkin selanjutnya nanti kita akan tampilkan nomor-nomor Bunda Yani dan kegiatan-kegiatan Bunda ini yang sangat luar biasa. Nanti kita akan tampilkan dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, sangat luar biasa. Saya kira ini seorang ibu rumah tangga malu kita kalau anak muda kalah nih. Ini luar biasa nih pesan-pesan dan harapan. Ya, saya kira semoga bisa menjadi satu kesatuan harapan dan pesan kepada teman-teman baik dari pelosok sampai kota. Begitu juga Bunda sudah banyak kenalan dengan para pejabat. Saya kira ini menjadi titik awal yang luar biasa sehingga teman-teman bisa mengikuti jejak Bunda, saya kira. Itu Bunda, terima kasih Bunda, ini luar biasa. Tapi teman-teman jangan lupa nih like, comment, share dan subscribe ini supaya Bunda makin terkenal dan Bunda menjadi pelopor untuk pemersatu, kemudian penyemangat, ya. Dan ini satu peluang kerja. Saya kira bukan hal yang sangat sulit kalau kita mau seperti Bunda ya. Tadi juga Bunda udah meluangkan waktu, menyisihkan tenaga dan biaya. Saya kira ini yang luar biasa. Karena SDM kita itu terus terang aja perawat yang paling banyak di Pasienkes Bunda ya. Iya, di rumah sakit hampir 60% perawat ya, apalagi yang lain. Dan itu peluang, saya kira peluang. Apalagi masyarakat kita juga banyak di pedesaan ya. Gitu. Baik Bunda, terima kasih banyak Bunda, ini sudah malam-malam ngobrol santai ya. Dan ini sangat bermanfaat. Semoga Bunda diberikan kesehatan. Terima kasih tetap prokes, kita saling jaga dan tetap semangat. Terima kasih sekali lagi. Semoga Bunda amal ibadahnya tetap memberikan
semangat bagi kaula muda nih, bagi teman-teman perawat di pelosok. Begitu Bunda, makasih banyak Bunda. Saya atas nama ya baik Bunda, selamat malam ya. Selamat malam semuanya. Ya, oke.